Dia minta mana bukti tertulis lembur. Oke, bukti finger ada nggak? Bukti pinjer ada. 12 jam. 12 jam. Nggak ada orang logikanya mau menjalankan lembur tanpa perintah. Itu sama juga orang bodoh. Kenapa saya nggak diperpanjang, Pak? Oke, jawabannya? Nah, jawabannya karena misternya, ownernya itu tidak mau perpanjang. Bu, maaf. Saya bukan minta kesepakatan bersama damai, Bu. Di situ dicantumkan lagi di risalah bahwasanya Pak Kridot tinggal di mes. Itu apa ada hubungannya gitu loh, Pak. Saya nggak masuk akal kadang-kadang, ya Allah. Oke, Cumi Lovers, studio spesial interview malam ini kedatangan Pak Krido, betul Pak ya? Ya, betul. Pak Krido yang mau bercerita tentang apa yang dialami saat ini berkaitan dengan pekerjaannya. Beliau merasa bahwa ada sesuatu yang tidak adil, sehingga dia datang ke kita bukan ngadu, tapi mau curhat, karena kita juga bukan tempat pengaduan gitu ya. Oke, Pak Krido, bisa nggak Pak ceritain dari awal tuh apa yang sebenarnya terjadi sehingga Pak Krido ingin cerita di sini tentang nasib Pak Krido menyangkut pekerjaan? Ada apa Pak dengan pekerjaan Bapak tuh? Kenapa gitu? Baik, Pak. Terima kasih. Sebenarnya saya ini bekerja pertama kali memang satu untuk mencari nafkah untuk keluarga. Yang kedua, saya bekerja itu dengan disiplin kerja dan patuh taat pada pimpinan. Dan juga tidak mau ada bermasalah dengan perusahaan maupun dengan pekerja. Selama saya bekerja itu saya enjoy, enak, nikmat, nyaman. Bahkan saya juga merasa sudah menyatu dengan pekerjaan. Tetapi selama saya bekerja, kenapa ada orang yang tidak suka sama saya, yang menjolimi saya? Saya juga tidak mengerti, Pak, gitu. Artinya saya bekerja kontrak 3 bulan. Setelah saya kontrak 3 bulan, itu 2 bulan bekerja, 1 bulan terakhir mau berakhir tidak ada pemberitahuan dari legal perusahaan maupun dari HRD. Lalu setelah kontrak mau habis, itu pimpinan saya JM memerintahkan legal untuk memperpanjang kontrak Pak Krido 1 tahun. Oke. Itu ada bukti chat WA-nya. Dari GM ke HRD. Betul sekali, Pak. Nah, sebenarnya apa sih yang menjadi hambatan ataupun halangan saya jadi nggak diperpanjang, sedangkan kontrak bekerja habis, saya masih bekerja 2 minggu, Pak. Oke. Gitu. Terus saya minta sebenarnya kepada pejabat pemerintah khususnya Disnaker yang bersikap netral. Saya tidak mau ribut, tidak mau permasalahkan dan juga tidak mau konflik dengan perusahaan karena perusahaan itu sangat baik sama saya. Di sini setelah saya menyadari bahwasannya saya bekerja mencari apa sih salah saya. Ternyata saya tidak punya salah. Kerja disiplin, absensinya masuk, terus tidak pernah alpa. Nah, di bekerja itu saya menggunakan absen pinjer jari. Pada saat saya tanya, saya minta bukti pinjer saya. Itu dasar saya laksanakan lembur. Oke. Tapi karena legal hukum itu merasa dia orang hukum, saya orang bawahan, saya nggak ngerti. Dia minta mana bukti tertulis lembur. Oke. Gitu, Pak. Sudah saya katakan kepada legal perusahaan
bahwasannya saya diperintah oleh pimpinan saya, GM saya. Diperintah langsung sama GM Betul, Pak. untuk lembur. Betul, Diperintahnya by omongan. Ya, baik omongan. Bapak nggak minta tertulis, Pak, saya minta dong surat perintah lembur gitu. Saya tidak berani, Pak, karena saya bawahan terhadap atasan. Kalau saya dipecat, ya itu sama juga konyol. Iya. Saya Karena menolak perintah atasan. betul, Pak. Karena memang sebagai keamanan itu sudah ada aturannya, Pak. Bahwasanya Satpam itu sesuai dengan prinsip Satpam, yaitu harus melaksanakan tugas dan tanggung jawab pada pimpinan. Berarti kita harus patuh sama pimpinan, Pak. Nggak boleh bantah. Nah, kalau mekanismenya saya lembur apa tidak, itu kan bukan ranah saya, itu HRD Ya. dan juga legal. Mereka lah yang bekerja untuk perusahaan, Pak. Saya nggak mengerti. Makanya saya minta kepada pejabat negara khususnya Disnaker, tolong apa yang menjadi keinginan saya supaya bisa dibantu, karena itu hak saya upah lembur walaupun tertulis, tidak tertulis dan lisan itu sah menurut hukum sesuai dengan Undang-Undang Tenaga Kerjaan. Karena Bapak juga menuruti perintah atasan. Betul, ya kan? Pak. Pak, Bapak bekerja di PT apa sih? Di mana itu? Nama PT-nya itu PT Global Jaya Properti, yaitu bergerak di bidang properti perumahan, Pak. Oke. Namanya Perumahan Sentosa Garden. Ya. Berarti Bapak Satpam Perumahan. Betul, Pak. Oke. Sekarang saya coba sedikit resume nih ya. Berarti Bapak pertama masuk di kontrak 3 bulan. Betul. Katakan nanti percobaan mungkin gitu ya Betul. bahasanya. Betul sekali, Pak. Oke. Setelah 2 bulan kan seharusnya diberitahu nih bahwa sebulan lagi Bapak mau habis. Betul. Tapi tidak diberitahu. Tidak diberitahu maupun tidak ada pemberitahuan tertulis maupun lisan, tidak ada dari legal maupun HRD, tidak ada. Seharusnya setelah ini 3 bulan habis Bapak akan dipanjang 1 tahun. Harusnya diperpanjang. 1 tahun. 1 Itu tahun. info dari mana Bapak mau diperpanjang 1 tahun? Itu dari GM saya, Pak. GM langsung ngomong. Ya. Omongan juga bukan surat. Ya, itu ada saya chat bahwasanya, Pak, kontrak saya bagaimana? Oh. Sudah diperpanjang, Pak Rido. Oke. Terus GM perintah bawahannya yaitu legal. Bagian legal untuk mengurus surat-surat. Itu bahwasannya tolong kontrak Pak Rido diperpanjang. Jawabannya legal, baik, Pak. Itu semua Pak Krido ada buktinya semua. Ada semua Oke, buktinya lengkap. setelah legal jawab baik Pak. Nah, Baik, terus Pak. apa yang terjadi? Kejadiannya itu 2 hari sebelum kontrak habis. Oke. Ada. Kontrak saya tanggal 24 Oktober, chatnya itu tanggal 22 Oktober. Itu yang jawaban dari legal tuh ya, baik Pak. gitu Baik, ya. Pak. Nah, setelah itu setelah jawaban terhadap GM. ya, setelah legal jawab baik Pak ke GM itu, nasib Pak Krido gimana? Bener nggak diperpanjang? Tidak diperpanjang akhirnya, Pak. Justru saya pertanyakan kepada legal, kenapa saya nggak diperpanjang, Pak? Oke, jawabannya? Nah, jawabannya karena misternya, ownernya itu tidak mau perpanjang. Ownernya tuh bukan yang GM tadi. Bukan, Berarti di atasnya GM. bukan atasannya GM, jadi pemilik saham, Oke. penanggung jawab. Oke, Dia WNA, ownernya tidak mau Pak Krido diperpanjang. alasan si legal. Oke, alasan Tapi ilegal. saya chat ownernya, Oke. bahwasanya Mister itu bilang saya tidak tahu menahu masalah kontrak Pak Rido. Berarti legal tidak memberikan informasi sesuai dengan yang Pak Krido cek ke owner. Betul, Iya kan? artinya apa yang dikatakan oleh legal itu tidak sinkron dengan Omongan owner. owner, ya, Nah, oke. owner tidak tahu menahu. Itu buktinya ada chat saya sama owner ada. Oke, berarti Begitu. sekarang intinya nasib Pak Krido hari ini di cut off. Ya. Tidak punya pekerjaan, diberhentikan. Ya, betul. Oke, yang itu setelah kontrak habis saya masih bekerja 2 minggu. Oh, berarti setelah 3 bulan ini selesai, Selesai. Bapak masih kerja 2 minggu lagi nih? Betul. Oke, ini dihitung nggak yang 2 minggu ini? Itu dihitung, Dihitung, oke. Dihitung. Dibayar? dibayar. Oke. Seharusnya sebelum kontrak habis masih bekerja, itu kalau menurut Undang-Undang Tenaga Kerjaan itu harus sudah bekerja tetap. Oke. Karena apa? Dia dianggap sudah kontrak. Ya.
Apalagi perintah yang sudah diberikan ke bawahan, bahwasanya pekerja itu masih menjalankan kontrak habis, itu harus ada skep pengangkatan. Iya betul, karena kan kalau setahu saya di PKWT itu kalau nggak diberhentikan ya dilanjutkan gitu kan, di kontrak baru kan. Betul. Ya. Nah, sampai sekarang pengangkatan tidak ada. Saya tanya sama legalnya, mana surat saya Pak? Ini ada di HP. Berarti Bapak bikin dong punya saya? Iya. Tapi Mister nggak ACC katanya. Berarti kalau Bapak sebagai legal membuat kontrak saya atas perintah GM, Bapak tidak kasih ke saya, berarti Bapak sama juga tidak jujur dengan saya. Oke. Karena saya sebagai pekerja punya hak mau melihat Pak. Gitu. Nah sekarang ini legalnya sudah tidak ada. Ganti orang. Ganti orang. Baru perempuan. Kalau kemarin kan legalnya laki. Ya. Nah legal yang baru ini tidak tahu menahu masalah urusan saya gitu. Oke. Nah, Terus- Bapak mengadu ke Disnaker. Betul. Sampai buat surat ke DPR juga kalau nggak salah ya, minta jadwal buat dengar pendapat di DPR. Ya sudah Di dapat. Disnaker dulu ya dicerita. Disnaker apa responnya setelah Pak Krido cerita tentang semua masalah ini? Jadi begini Pak, selama saya mediasi, pertama beripatit antara saya dengan perusahaan. Ya. Dalam hasil beripatit itu, saya tidak ada kesepakatan. Oke. Karena perusahaan itu membuat beripatit itu sesuka hati perusahaan. Maksudnya sesuka hati apa? Artinya banyak menguntungkan perusahaan daripada tuntutan saya. Oke, tuntutan Gitu. Bapak apa? Tuntutan saya itu upah lembur sama kontrak kan sudah diperpanjang. Oke, yang 1 tahun ya ceritanya Ya. ya. Bapak berharap kontrak Bapak diperpanjang 1 tahun. Betul. Oke. Nah setelah beripatit tidak ada kesepakatan, barulah naik jenjang tripartit Tripartit dengan ke Disnaker. Disnaker. Oke. Disnaker itu dari mediator maupun pelaksana dan juga kabid, dia menyatakan bahwasannya kalau Pak Krido menuntut haknya tidak ada tertulis, itu Pak Krido tidak kuat. Yang dimaksud tertulis itu adalah perintah yang dari GM tadi segala macam itu. Bukti kontrak Pak Krido harus tertulis katanya. Oh, oke. Saya bilang sama mediator sama pelaksana, bukti kontrak saya itu ada di perusahaan, ada di legal, ada di HRD, mereka yang buat. Oke. Bukan saya. Bukan Bapak yang buat. Bapak Saya terima aja belum kan? Saya nerima juga belum. Oke. Mereka megang data. Oke. Gitu loh. Satu, kan nggak masuk logika. Saya juga bingung. Apa sih kerjanya perusahaan itu Pak Staf? Orang saya ditanya minta aslinya. Aslinya ada di perusahaan. Mereka yang buat. Mereka harusnya mematuhi apa sih struktur perusahaan. Jadi tahu apa yang harus diberikan oleh hak karyawan dan juga hak perusahaan. Ya, oke. Begitu Pak. Nah di situ saya jelaskan tetap aja nggak bisa, mediator bilang nggak bisa. Terus masalah Pak Lembur, mana buktinya? Saya juga bingung. Saya tertulis Pak, tidak ada, tapi lisan atas perintah pimpinan. Atas perintah GM. Nah, apalagi sebagai security kan tidak mungkin menolak perintah GM langsung kan? Nggak berani saya Pak. Terus nggak mungkin juga rasanya Pak Rido bilang, Pak GM, mana surat perintah saya untuk lembur? Konyol rasanya jadi kalau Pokoknya gitu. bisa dipecat secara tidak hormat itu bisa. Ada saksinya nggak saat GM nyuruh Bapak lembur? Atau mungkin rekan piket Bapak atau siapa gitu? Itu bukti saya bekerja lembur di PKWT itu kan 8 jam Pak. Oke. Peraturan logikanya begini aja dah. Kalau memang dia orang Disnaker, tahu peraturan pemerintah itu 8 jam. Ya, Lebih dari 8 jam itu dikatakan apa namanya? lembur. Lembur kan? Ya. Itu selesai udah. Tapi dia minta mana bukti perintahnya. Ya kalau saya diperintah lisan, nggak ada orang logikanya mau menjalankan lembur tanpa perintah. Itu sama juga orang bodoh. Oke. Bukti finger ada nggak? Bukti pinjer ada, 12 jam. 12 jam. Tapi legal bicara dengan mediator Disnaker bahwasanya Pak Krido tidurnya di mes. Oh, jadi absennya suka-suka. Nah, jadi ada indikasi bahwasanya saya bermain curang. Ya, paham saya. Jadi Bapak sebenarnya tidur Ah. tapi ntar 4 jam kemudian baru absen gitu kan. Ah. Ya, oke.
Saya bilang sama orang di Snaker dan juga legalnya, Bapak menuduh saya. Tidak, saya tidak menuduh. Apa hubungannya pekerjaan saya di pinjer sama saya tidur di mes? Itu nggak ada kaitannya, Pak. Saya bekerja di mana, mes saya di mana. Terpisah tuh jauh ya? Jauh, Pak. Kurang lebih 2 kilo. Ya, lebih aneh kalau lebih Bapak. Itu kan berarti kan aneh. Ini seolah-olah nih legal mempengaruhi di Snaker nih aneh. Ada apa gitu loh. Saya juga bingung, Pak. Mungkin pejabat negara atau pemerintah dan juga pemirsa yang akan menilai ya. Hasil pertemuan tripartit antara Bapak, pihak perusahaan dan di Snaker apa hari itu? Pertama, mediasi pertama itu dalam tripartit itu tetap sesuai dengan hak tuntutan saya. Perusahaan tetap tidak mau memberikan hak tuntutan saya. Yang itu perpanjangan kontrak? Perpanjangan kontrak sama upah lembur tidak mau dibayar. Oke. Terus mediasi kedua, itu mediasi terakhir, dikeluarkanlah risalah. Oke. Risalah itu sebelum keluar risalah, itu ada indikasi tulisannya kesepakatan bersama. Berarti Bapak sepakat dong? Nah, ya kan kesepakatan bersama kan? pakai matre. Oke. Saya tolak. Ya. Bu, maaf, saya bukan minta kesepakatan bersama damai, Bu. Tuntutan saya kan Jelas. harus dituangkan, Bu. Ini sama juga Ibu menguntungkan perusahaan, bukan menolong saya. Ya. Saya nggak mau tanda tangan, tolong buatkan risalah, Bu. Akhirnya apa? Mediator datang lagi sama pelaksana ke Kabid. Oke. Dirubahlah risalah. Oke. Tapi risalah itu pelaksana mengetik itu legalnya di sampingnya ngobrol-ngobrol. Di situ dicantumkan lagi di risalah bahwasanya Pak Kridot tinggal di mes. Itu apa ada hubungannya gitu loh, Pak. Saya nggak masuk akal kadang-kadang, ya Allah. Saya bilang ini sekarang perusahaan gini, ini. Pak Ridho, Bapak tadi menuntut 2 hal, perpanjangan kontrak, ya kan 1 tahun, Ya, dan atau dibayarkan lemburnya. betul. Betul ya, betul sampai situ betul ya. Lembur selama 3 bulan. Oke, berapa itu Pak kalau boleh tahu yang masih Bapak merasa belum dibayarkan? Kalau lembur itu undang-undang itu mengatakan bahwasannya upah 2024 itu 41, Pak. Oke. 4.100.000 kurang lebih lah. Nah itu upah lembur saya selama 3 bulan itu kalau di total itu perhitungan saya itu kurang lebih 7.800.000, Pak. Oke. Nah karena saya sudah dikontrak, saya menuntut hak saya. Ya. Karena itu dikatakan PHK sepihak. Oke. Saya menuntut perusahaan membayar hak saya dengan UMP 2025 yaitu sebesar 4.400.000. Oke. Dikali 12 bulan. Oke. Itu tuntutan saya. Oke. Karena itu kesalahan daripada legal dan juga HRD. Ya. Karena membangkang perintah GM itu, Pak. Itu yang saya tuntut. Memang kalau saya sebagai security ini masalah hukum blank, Pak. Nggak tahu menau dan juga saya nggak mau berdebat masalah hukum. Mungkin ada yang tahu pihak-pihak hukum yang mengerti sebenarnya ini kejadian saya sangat bingung ini. Saya sudah kemana-mana lapor, tapi tetap belum ada tindakan, Pak. Jadi sampai hari ini belum jelas? Ya, sampai yang dibayar kompensasi, sisa UMK, ya, terus sama sisa kerja 2 minggu. Nah, lembur saya yang ada bukti pinjer selama 3 bulan, itu perusahaan melalui legal itu tidak mau bayar, Pak. Ya, gitu. Dengan alasan yang tadi itu alasannya. Karena tidak tertulis katanya. Ya. Tapi kan saya bilang, Pak, bukti saya itu pinjer itu bukti saya bekerja 12 jam itu sah. Nah, pertanyaannya kenapa GM-nya tidak membantu Pak Kridho langsung untuk menurunkan perintah ke bagian HRD atau legal untuk perpanjang Pak Kridho atau bayar sisa lemburnya? Kenapa GM-nya nggak perintahkan ke bawahnya seperti itu, Pak? Karena posisinya itu sama-sama dikeluarkan saya bareng dengan GM, Pak.
JP juga dikeluarkan. Dikeluarkan, Pak. JP yang baik hati dengan Pak Ridho itu dikeluarkan juga. Dikeluarkan juga. Oke. Dia dikeluarkan juga, saya nggak tahu itu ada masalah apa. Memang saya dengar dulu pernah ribut ya mulut atau apa, saya nggak tahu sama juru bahasa. Itu biasalah di suatu perusahaan itu ribut biasa sama karyawan-karyawan, tapi Iya. kok disekat keluar. Jadi bareng sama Bapak. Bareng sama saya. Itu anehnya, Pak. Itu loh. Ya itu nanti dibuktikan lah ya. Nah, Semoga masalah ini cepat selesai nih, karena harus dibuktikan semua buktikan itu. semua. Nah sekarang saya mau tanya soal kehidupan Pak Ridho nih. Sekarang sudah tidak bekerja. Bagaimana Pak Ridho menghidupi keluarga sekarang? Serabutan, Pak, lah, artinya mungkin apa itu parkir jalanan sambil menunggu kuli bangunan kalau ada yang ngajak. Karena apa? Tanggung jawab saya berat, Pak, itu. Karena saya kan udah tua seperti ini, gak mungkin saya artinya bekerja yang gak sesuai dengan kekuatan saya gitu, Pak. Karena usia saya sudah 52 tahun. Apa harapan Pak Ridho nih? Datang ke sini mau ngomong sama siapa? Mau berharap apa? Ada ke Pak Presiden mungkin mau ngomong sesuatu gitu? Berharap apa bantu kita atau gimana gitu? Ya, harapan saya dengan kejadian kasus ini, saya minta tolong bantuan Bapak Presiden Prabowo agar mau membantu keluh kesah saya, kasus saya, dan juga lembaga tinggi DPR RI, dan juga Menteri Tenaga Kerja, juga para pakar hukum LSM untuk memberikan perlindungan hukum kepada saya. Apabila perusahaan menggugat saya minta perlindungan hukum karena saya nggak punya kuasa hukum, saya nggak punya lawyer, saya nggak punya apa-apa, saya nggak punya uang, saya pasrah semuanya. Itu harapan saya, Pak. Oke Pak Ridho, kita semua berdoa semoga masalah cepat selesai sehingga Pak Ridho paling tidak bisa mendapatkan hak yang diperjuangkan. Betul. Semoga Pak Ridho juga segera mendapatkan ya pengganti pekerjaan yang lebih baik. Ingat usia Pak udah tua. Betul, Pak. Jangan Ya, terlalu capek juga. betul. Saya Yang penting sih sehat. Betul, Pak. Sebenarnya saya bukan mikirin masalah kaya, Pak. Kalau udah tua begini nggak mikirin kaya, Pak. Yang penting bisa bertahan hidup ya Pak ya. Bisa bertahan hidup, Anak istri sehat semua. walafiat, umur panjang, Pak. Amin, amin. Itu aja. Bisa ngelihat anak, bisa ngelihat cucu. Kalau kita menuntut hak, orang berpersangka, wah pengen nyari kaya. Tidak sama sekali. Itu adalah hak untuk keluarga saya, Pak. Amin. Itu aja, Pak. Oke Pak Ridho, makasih ya Pak ya. Oke, Kita terima- hanya bisa bantu dengan cara ini. Semoga apa yang Pak Ridho ceritakan didengar oleh pihak-pihak yang Pak Ridho sebut tadi, sehingga ada action, ada tindakan langsung yang bisa menyelesaikan masalah ini dengan baik. Iya. Untuk Pak Ridho, untuk perusahaan juga, dan semoga tidak ada hal-hal seperti ini lagi ke depannya ya Pak ya. Ya, betul, Pak. Tidak ada rasa dendam sama perusahaan, nggak Ya. ada. Yang penting minta hak saya aja dibayar itu. Semoga haknya segera terpenuhi Pak. Baik, Pak. Oke, makasih Cumi Lovers. Itu tadi ceritanya Pak Ridho. Semoga kita bisa mengambil hikmah bahwa ya semoga cepat selesai. Oke, terima kasih. Tidak diperpanjang akhirnya, Pak. Justru saya pertanyakan kepada legal, kenapa saya nggak diperpanjang, Pak? Oke, jawabannya Nah, jawabannya, karena misternya, ownernya itu tidak mau perpanjang.